Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fathers, perkenalkan nama aku Salwa Putri dari Bandung. Nah, jadi di sini aku mau ngobrol-ngobrol nih tentang back end developer sama rekan aku yaitu Ripan. Buat Ripan dipersilakan masuk. Gimana nih kabarnya Ripan? Alhamdulillah baik. Kalau Teh Salwa sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Jadi sekarang eh Kang Ripan ini mau ngebahas back end developer ya. Ya, Oke, jadi di sini Kang Ripan mau bahas apa aja nih? saya di sini mau ngejelasin tentang backend itu apa, lalu 5W 1H tentang backend developer, lalu job desk, lalu ada peran dan tanggung jawabnya, hingga SOP-nya bagaimana. Oke, jadi yang pertama tadi ada penjelasan back end ya. Ya, Boleh tolong dijelasin aja apa itu back end? backend developer adalah seseorang yang mengembangkan dan memelihara suatu aplikasi atau website dan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur data, menghubungkan antar muka pengguna atau front end dengan database-nya, dan mengimplementasikan logika dan algoritma bisnis yang kompleks. Oke. Yang kedua itu ada 5W1H. Ya, Boleh tolong jelasin aja satu-satu dari 5W1H ini? yang pertama ada what atau apa. Sebagai backend developer, tugas utamanya adalah mengembangkan dan memelihara backend suatu aplikasi maupun website. Lalu bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur data hingga menghubungkan antar muka pengguna dengan front end dan database, dan mengimplementasikan logika dan algoritma bisnis yang kompleks. Oke, yang kedua ada why. Gimana tuh? Nah, peran seorang backend developer sangat penting dalam memastikan bahwa aplikasi atau situs web berfungsi dengan baik hingga memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola dan menyimpan data, memastikan keamanan sistem hingga mengoptimalkan kinerja aplikasi. Oke, untuk yang selanjutnya who. Untuk who ini gimana nih? Untuk backend developer biasanya bekerja sama dengan tim pengembang lainnya seperti front-end developer, lalu desainer UI UX, dan database administrator. Mereka juga berinteraksi dengan tim manajemen produk untuk memahami kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Oke, lanjut. Untuk when gimana? Kalau seorang backend developer terlibat sepanjang siklus pengembangan aplikasi atau situs web, mulai dari perencanaan hingga pengujian dan pemeliharaan. Mereka juga dapat terlibat dalam proyek-proyek baru atau perbaikan dan peningkatan pada aplikasi yang sudah ada. Oke, lanjut. Untuk where? Kalau sebagian besar backend developer bekerja di perusahaan teknologi atau perusahaan pengembang perangkat lunak. Namun dengan kemajuan teknologi, ada pula kesempatan untuk bekerja secara remote atau sebagai freelancer. Lanjut. Untuk how gimana? Nah, bagaimana untuk backend developer bekerja, yaitu mengembangkan dan memelihara aplikasi atau situs web menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau PHP. Yang kedua ada membangun dan mengelola database untuk menyimpan dan mengatur data. Lalu yang ketiga menerapkan logika bisnis dan algoritma yang kompleks untuk memastikan fungsi aplikasi yang tepat. Yang keempat ada mengoptimalkan kinerja aplikasi termasuk kecepatan respon dan responsivitas. Yang kelima ada memastikan keamanan sistem dan melindungi data pengguna. Yang keenam ada berkolaborasi dengan tim pengembang lainnya untuk mengintegrasikan bagian depan
atau front end dengan bagian belakang yaitu back end aplikasi. Dan yang terakhir ada mengikuti standar dan best practice pengembang perangkat lunak. Oke, untuk yang kedua di sini ada job deskripsi. Nah, job deskripsi itu apa sih, dan job desk dari seorang back end developer itu apa aja? Nah, sebagai seorang back end developer, job desk-nya yaitu yang pertama ada pengembangan server side. Biasanya Anda melakukan tanggung jawab untuk mengembangkan logika bisnis, algoritma, dan fungsi-fungsi yang berjalan di server. Anda akan menggunakan bahasa pemrograman dan framework backend untuk membangun komponen server side dari aplikasi atau website. Lalu yang kedua ada perancangan dan pengelolaan database. Biasanya Anda akan merancang dan mengelola basis data yang digunakan dalam aplikasi atau website. Anda juga harus memastikan bahwa basis data dapat menyimpan dan mengelola informasi yang efisien. Yang ketiga ada integrasi API. Biasanya Anda akan mengatur integrasi dengan API atau Application Programming Interface dari layanan eksternal atau sistem lain. Lalu Anda juga harus memastikan bahwa aplikasi atau website dapat berkomunikasi dengan sistem lain dan mengambil data yang diperlukan. Oke, lanjut yang ketiga ada peran. Boleh disebutkan aja peran dalam back end developer ini apa aja? Nah, peran backend developer yang lebih penting di sini saya. Oke, lanjut nih yang ketiga ada peran. Boleh langsung disebutkan aja apa aja sih peran di seorang back end developer ini? Nah, peran di backend developer yang paling penting yaitu pengembangan fitur baru. Biasanya backend developer harus bekerja sama dengan tim pengembang lainnya untuk merancang dan mengembangkan fitur baru untuk aplikasi atau website. Mereka harus memahami kebutuhan pengguna dan merancang solusi yang sesuai. Lalu yang kedua ada pengujian dan debugging. Backend developer harus melakukan pengujian dan debugging untuk memastikan bahwa aplikasi atau website berfungsi dengan baik. Mereka harus dapat mengidentifikasi dan memperbaiki bug kesalahan dalam kode. Lalu yang terakhir, kolaborasi dengan tim. Backend developer juga harus bekerja sama dengan tim pengembang lainnya seperti front-end developer, desainer, dan manajer proyek. Mereka juga harus berkomunikasi dan berkolaborasi dalam merancang, mengembangkan, dan menguji fitur-fitur aplikasi atau web. Oke, yang selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, untuk tanggung jawab seorang back end ini apa aja? Boleh disebutin? Nah, tanggung jawab seorang developer meliputi sebagai berikut. Seperti ada keamanan, Anda harus menjaga keamanan aplikasi atau website. Anda juga harus menerapkan praktik keamanan, melakukan pengujian keamanan, dan memantau sistem secara teratur untuk melindungi sistem dari serangan dan kerentanan keamanan. Lalu yang kedua ada optimisasi kinerja. Anda juga harus memastikan bahwa aplikasi atau website berjalan dengan kinerja yang optimal. Anda akan melakukan pemantauan atau pengoptimalan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan dan debugging. Anda akan memelihara dan memperbaiki masalah yang muncul dalam aplikasi atau website. Anda akan melakukan debugging, pemantauan, dan pemecahan masalah untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir nih ada SOP. SOP itu apa sih, dan SOP di back end developer itu ada apa? Nah, kalau SOP atau standar operasional prosedur yang di backend developer biasanya ada analisis persyaratan. Yang pertama, baca dan pahami sepenuhnya persyaratan proyek yang diberikan oleh tim atau pemangku kepentingan. Identifikasi fitur-fitur utama yang harus
implementasikan di bagian backend. Nah, yang kedua ada desain database. Buat rancangan database sesuai dengan persyaratan proyek. Tentukan tabel kolom, hubungan, dan indeks yang diperlukan. Gunakan alat desain database seperti MySQL, lalu Workbench, atau PostgreSQL Designer. Lalu pemrograman backend, biasanya pilih bahasa pemrograman backend yang sesuai dengan proyek, misalnya Python, Ruby, Node.js, dan lain-lain. Lalu yang kedua, mengimplementasikan logika bisnis sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, pastikan keamanan dengan menghindari injeksi SQL, validasi input, dan penggunaan tanda tangan digital jika diperlukan. Lalu yang terakhir, buat API atau layanan web sesuai kebutuhan proyek. Nah, jadi banyak sekali ya penjelasan yang dapat kita ambil dari Kang Lipan ini. Oke, sebelum menutup podcast kali ini ada beberapa pertanyaan nih buat Kang Lipan. Yang pertama, susah nggak sih menjadi seseorang back-end developer ini? Kalau susah atau mudahnya itu mah tergantung apakah kita dapat memahaminya secara cepat atau lambat. Kalau menurut saya mudah-mudah aja kalau emang suka dengan back end ataupun bahasa pemrogramannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, aplikasi web apa yang pernah Kang Lipan kerjakan? Apa aja? Saya pernah ngebuat portal web, jadi kayak ngebikin create untuk website dari awal CRUD-nya hingga ditampilin buat ke webnya. Lalu ada juga tentang laundry, terus SPP. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih, apa proyek pemrograman yang paling menantang menurut Kang Lipan? Menurut saya semua juga menantang karena masih belum terlalu mengerti, tapi kalau udah ngerti mah jadi tidak terlalu menantang lagi. Oke. Mungkin cukup sekian aja dari aku dan Kang Lipan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.